Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah bima dafa anhum kaidasy syaitani wa dhanna wa radda amalahu wa khayyaba dhanna. Ij'alal mahabba li nabiyyina Muhammad hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum abwabal jannah wa arrafahum anna wasilatas syaitan ila qulubihim as-sahawatil mustaqinnah. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa azim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi alladhi qaddira fil Qur'an annahum ulil uqul al murajjahah wal qulub as salimah wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para habaib, anak cucu dan pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama Al Habib Abdul Qadir bin Husain Al Haddad wal Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Atos dan para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat yang ada di hati saya. Hadirin pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah menghadirkan kita di tempat ini dalam rangka untuk menyambut undangan daripada Habib Abdurrahman dengan tujuan untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad, di mana pada dasarnya siapapun di antara kita yang tidak pernah ingat kepada Nabi Muhammad tidak layak untuk mengaku umat baginda Nabi Muhammad. Dan siapapun yang tidak mengenal Nabi Muhammad tidak akan mampu menghormati baginda Nabi Muhammad, mentakdim baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, awalam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Karena mereka tidak mengenal Rasul mereka, tidak mengenal Nabi Muhammad, maka mereka ingkar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah disampaikan tadi oleh Habib kita pada saat berceramah, betapa agungnya baginda Nabi Muhammad, betapa mulianya baginda Nabi Muhammad, betapa perhatiannya baginda Nabi Muhammad terhadap kita. Walladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahim. Tatkala terutama kelak pada hari kiamat, keadaan yang sangat mengerikan dan menakutkan, tidak ada pertolongan dari siapapun, bahkan dari para nabi dan para rasul, semua menjawab nafsi nafsi nafsi, illa nabiyuna wa habibuna Muhammad yang menyampaikan analaha analaha, aku yang berhak untuk sujud di hadapan Allah, memohon syafaat bukan hanya untuk umatnya, bahkan para nabi dan umat mereka juga mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Inilah nabi yang kita peringati, inilah nabi yang agung, nabi yang mulia, nabi yang sampai kapanpun kalau kita menyebut kemuliaannya tidak akan mampu menyebutnya satu persatu. Kenapa demikian? Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Semua para nabi dan para rasul yang mulia dan agung, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua para nabi mulia dan agung, tapi keagungan mereka setak pada kemuliaan yang telah mereka raih. Mereka berhenti di kemuliaan mereka, wa waqifuna bihi inda haddihimi min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Mereka para nabi dan para rasul yang telah mulia mencapai kemuliaan dan keagungannya, mereka tidak akan pernah akan naik di atas kemuliaan dan keagungan baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia, nabi yang paling agung, nabi yang paling kasih terhadap umatnya. Sebagaimana disampaikan tadi sudah saya bacakan, Al-Imam Busiri menyampaikan, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Tatkala ada di keadaan di padang mahsyar, semua orang mengatakan hasibni walau ilan nar, ya Allah percepat hisab ini walaupun aku harus masuk neraka. Namun apa gerangan yang terjadi?
Semua pada dasarnya neraka lebih mengerikan daripada itu. Hanya Nabiyuna wa Habibuna Muhammad yang memperhatikan kita, di mana banyak hadis menyebutkan mimbar kebesarannya tidak ditempati. Ada hadis lain menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan sesuai dengan janji Allah, walau saufa yu'tika rabbuka fatardha. Aku akan memberikan suatu pemberian yang bisa menyenangkan hatimu. Rasulullah menjawab, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi engkau dan keagunganmu ya Allah, aku tidak akan pernah senang hati dan puas hati kalau aku masih mendengar umatku seorang pun dari mereka masuk neraka. Apa gerangan yang terjadi kelak di padang mahsyar? Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, sehingga apa keadaannya? Keadaannya ialah mimbar Nabi Muhammad ada di sisi arsy yang kiri dan mimbar Nabi Ibrahim ada di sisi kanan arsy. Sehingga para sahabat tatkala mendengar penjelasan Nabi Muhammad, mimbar Nabi Muhammad ada di sebelah kiri, maka sahabat bertanya, "Ada ya alasta ya Rasulullah Ibrahim?" Kata para sahabat, kata Nabi Muhammad, "Iya betul. Tapi kenapa aku diletakkan mimbarku di sisi kiri? Karena di sisi kiri arsy tempat orang lalu layangnya untuk masuk dalam neraka Allah. Dan aku minta kepada Allah, aku akan diizinkan siapa yang masuk neraka, dan aku bisa melihat siapa di antara umatku yang akan masuk neraka, dan aku akan menghadang mereka agar tidak masuk neraka." Apa gerangan yang terjadi? Ada di antara umat Nabi Muhammad yang pada saat masuk neraka dihentikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Mahlan ya malaikah, hentikan wahai malaikat. Tunggu dulu wahai malaikat, jangan masukkan dia dalam neraka wahai malaikat." Akhirnya dihentikan oleh malaikat, dan malaikat mengatakan, "Kami adalah malaikat, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Kami malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan kami malaikat selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa gerangan yang terjadi? Tanya kepada Allah. Allah menjawab, tanya kepada kekasihku Muhammad ibn Abdullah sallallahu wasallam alaih. Akhirnya apa? Malaikat bertanya, "Apa keinginan anda ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Hentikan dia, jangan masukkan dalam neraka. Hisab kembali amalnya." Akhirnya Rasulullah mengeluarkan kertas atau kain dari balik sakunya dan diletakkan di amal kebaikannya yang tadi ditimbang maksiatnya lebih banyak, sehingga seharusnya masuk neraka. Sekarang setelah mendapat kertas atau kain dari Rasulullah, amal kebaikannya lebih berat. Dan malaikat bertanya, kenapa demikian ya Allah? Kata Rasulullah, kata Allah, "Ishal habibi Muhammad." Tanyakan kepada kekasihku Muhammad salawatullah wassalamu alaih, apa yang dia inginkan kabulkan wahai malaikat. Akhirnya apa yang terjadi? Ikhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam hadis yang lainnya, "Dia adalah umatku yang dalam hidupnya tidak pernah berhenti membaca salawat kepada aku." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Nabi kita yang sangat kasih dengan sangat cinta kepada kita. Dan dengan demikian, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh para nabi, bahkan juga oleh para umatnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah tatkala para nabi dan para rasul ditentang oleh umatnya, tidak menyampaikan syariatnya, yang dipanggil oleh Allah untuk membenarkan para nabi dan para rasul menyampaikan syariatnya atau bukan, kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dan tatkala kita bersaksi, ya Allah, para nabi dan para rasul telah menyampaikan syariatnya, menyampaikan tablighnya, mereka para umat bertanya, "Dari mana kalian tahu? Min aina araftum?" Maka umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya, menjawab, "Alimna minal kitab alladzi anzalahu Allah wa minal rasulin natiq as-sadiq." Kami tahu berdasarkan Al-Qur'an yang disampaikan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat yang bersamaan Nabi Muhammad datang membenarkan kesaksian kita, bukan hanya membenarkan kesaksian kita, tapi Nabi Muhammad sibuk untuk menyelamatkan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nabi kita, itulah kekasih kita yang selalu datang untuk menyelamatkan kita. Dan beliau mengatakan, "Ana haddukum minal anbiya."
wa antum haddi minal umami. Kalian menjadi saksi para nabi dan para rasul dan kebanggaan bagi aku, dan aku akan membenarkan kesaksian kalian, dan aku adalah saksi bagi kalian. Dan apabila ada antara kalian dimasukkan dalam neraka Allah selagi dia adalah umat Nabi Muhammad, maka akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad agar masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, neraka pun mengatakan, asyri' ya Rasulullah, asyri' ya Rasulullah, jangan lama-lama di neraka ya Rasulullah, mengangkat umatmu hingga kami nanti padam ya Rasulullah. Dan malaikat penjaga neraka mengatakan, ma tarakta min, ya Rasulullah, begitu sayangnya kamu kepada umatmu sehingga semua kau angkut umatmu dari neraka dan kau masukkan dalam surga. Itulah kekasih kita Nabi Muhammad. Itulah Nabi yang harus diletakkan di benak kita dan di hati kita agar kita mampu untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Itulah Nabi yang sangat penyayang, yang mengajarkan kita berbakti kepada orang tua dan menyampaikan siapapun yang beramal tapi durhaka kepada orang tuanya, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi yang mengajarkan kita cinta kepada nabinya, cinta kepada keluarganya, cinta kepada sahabatnya, cinta kepada keturunannya para habaib, yang dikatakan ana silman liman salamahum wa ana harbun liman harabahum. Siapapun di antara mereka yang beribadah, bahkan hafizul Quran, menjadi ulama, tapi berdamai dengan para ahli bait, para habaib, maka Rasulullah akan berdamai dengan mereka. Namun apabila ada di antara kita, sealim apapun kita, sehebat apapun kita, ada titik-titik kebencian kepada para habaib, Rasulullah mengatakan berarti kalian benci kepada para habaib, dan berarti kalian akan berperang bersama aku. Yang dalam hadis yang lainnya baginda Nabi Muhammad menyampaikan, walladzi nafsi biyadihi la yanfa'u ahadan amaluh illa bima'rifati, demi yang jiwaku di tangannya, kata Nabi Muhammad, amal kalian tidak akan pernah bermanfaat kecuali kalian mencintai para keturunan Nabi, para habaib. Yang berarti pula kalian mencintai habaib, mencintai ulama yang mencintai habaib, dan berarti dalam hati kalian ada cinta bersama baginda Nabi Muhammad yang hatinya penuh dengan cinta. Mudah-mudahan harapan kita sebagaimana disampaikan oleh seorang pujangga, talabul habibi minal habibi ridahu wa munal habibi minal habibi ridahu. Mudah-mudahan angan-angan kita adalah berjumpa dengan Nabi Muhammad dan Allah mengabulkan. Mudah-mudahan angan-angan kita yang terakhir adalah keridhaan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan angan-angan kita adalah melihat wajah Nabi Muhammad. Biwasilah kita melihat para habaib, Allah izinkan melihat wajah Nabi Muhammad. Dunal bi'adi wa man yarda bu'dahu, bukan orang yang dijauhkan dari Rasulullah, tapi didekatkan dengan Allah Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya itu akan terjadi, yang dengan demikian kita akan diwafatkan oleh Allah berkat syafaat Nabi Muhammad, berkat para habaib, berkat ulama, berkat para guru kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismillahil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismillahil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismillahil khatimah. Bi jahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apa yang Al-Fakir sampaikan atas perintah Habib Abdurrahman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.